jauhnya di match yang pertama ini di game yang ketiga. Dan sebelum itu, FPL Arena mana suaranya? Masih semangat keren-keren. Padahal belum maghrib ya. Betul, ya ini justru abis-abisan nih sekarang Ul. Karena udah match point kan. Yap. Habis ini mulai lagi nanti abis maghrib udah buka juga. Dan seperti biasa, Matilda Style ini pasti nemenin jungle musuh di awal. Baik banget ya Kiboy emang. Emang kan? Nemenin Perhatian loh Kibo jungle ini. musuh di awal game, maksain biar dapetin retribution. Tapi Suns kayaknya lebih butuh bantuan di area mid lane. Sehingga mau gak mau rotasinya agak sedikit berbelok dari yang awalnya niatnya untuk memicu Vincent dengan retribution. Tapi ternyata Suns lebih penting. Perusahaan daripada Flicker. Retribution kayaknya ya lebih lebih mending. Iya. Tapi kalau lagi dan lagi dibandingkan dengan game yang pertama, kayaknya di game yang ketiga ini akan lebih pasif. Dan counter play-nya yang aku penasaran sih Lim. Onyx akan menjawab dengan setup seperti apa? Karena lihat Suns aja dari early game dibikin untuk flickernya dipaksa keluar. Dan bahkan hampir kehilangan beberapa minion wave di area mid lane sehingga mau gak mau dia dipaksa recall. Iya, tadi clear cepetnya juga ditahan kan, di body block gitu sama Iya. Auditizi. Ditutupin, ya itu salah satu cara untuk deny rotasi juga. Tapi kalau ngomongin soal dari Novaria, Suns dia pakai Raptor jalan pertamanya ini memang udah siap untuk late game kan? Iya udah siap buat late game dan buat Kiboy kali ini dia membawakan emblem support, movement speed tambahan, agility, movement speed tambahan. Oh ini semuanya adalah Matilda jogging udah pasti buat Kiboy. Lepas landas ini Matildanya ini. Benar. Ngacir Tabrakan ya. mautnya udah sangat-sangat mengerikan, guided wingnya juga bisa digunakan lebih cepat lagi. Dan kalau kita melihat dari item lagi dan lagi, sudah pasti akan menuju ke item tank untuk Kairi. Winifred Jungle Utility. Yap. Tapi sebenarnya kalau ngeliat ada Martis potensi early game harus dimaksimalin ya. Makanya kalau gagal snowball Martis itu jadi kayak fail pick sih. Tapi rata-rata memang Martis ini dipakai biar nggak dirusuh doang gue liatnya. Dan lihat top lane gila clear cepetnya. Dan jawaban mungkin dari burst damage awal Swallow mainnya bisa sama Kars. Iya, Kars udah punya damage lah Dari ya awal awal bahkan. base damage-nya juga cukup besar kan. Tapi ya kita akan melihat bagaimana kontes kali ini akan terjadi di area Turtle. Tapi lihat ada sergapan dari lini belakang yang sudah mulai disambut lagi dengan Boots. Walaupun Vincent kali ini tertabrak, ditukar nyawanya dengan adanya Boots yang hilang di tangan Swallow. Tapi Turtle yang pertama jatuh ke tangan dari Kairi. Pertukaran satu ditukar satu, namun jungle-nya Be, apakah memang terlalu lama tadi dari teleportnya? Iya, kayaknya juga terlalu jauh sih Lim kalau yang aku lihat. Kayaknya kalau misalkan teleportnya ke area mid lane masih fine. Dan Kairi dengan sigapnya bersama dengan Suns karena detektornya cuma ada satu tadi ya, Astraiko. Dia langsung membuka ke arah Vincent, ya udah Vincent aja yang dihajar. Karena memang gak ada backup yang memadai di lini belakang dari Rebellion. Dan Rebellion ketika mereka ingin melakukan flanking, hello ada Boots di sana. Dan Iya. Boots gak semudah itu untuk di take down, apalagi dengan Arlot, item-item tank. Bahkan gue rasa Bootsnya udah siap jadi tumbal. Kayak ya udah nggak apa-apa, yang penting pertukarannya ada. Dan Bootsnya nggak di depan ya, dia di belakang kan. Ancang-ancang buat ada sergapan kayak tadi. Udah siap ya? Dan sekarang dari Onyx mereka dapetin turtle yang pertama. Dimana biasanya kita melihat untuk Vincent ya, suka menangin kontesnya. Iya, tapi kali ini perbedaannya adalah Satu buah flicker, Di bawah. Divine Judgment dan bahkan kali ini cewek yang menjadi korban di tangan Vincent. Sergapan kembali terjadi, Diversion plus Divine Judgment. ya sebenarnya mungkin udah notice dari Kiboy, cuma agak sedikit telat langkah dan bahkan baru muncul Astral Echo-nya. Sehingga cewek harus menjadi korban di area bottom lane. Pertukaran kembali terjadi dan ini pembedaannya di area gold lane-nya yang aku maksudkan. Karena di area gold lane, tadi aku udah sempat lihat cewek udah selesai dengan heptasis. Tapi untuk Moai, mau nggak mau dia harus menunggu lebih lama lagi dan harus membutuhkan bantuan seperti tadi contohnya dengan menggunakan diversion hingga akhirnya mendapatkan poin kill tambahan. Yap. Lihat bagaimana kali ini Suns juga udah mulai kena poke tipis-tipis ya. Walaupun memang kalau bisa dibilang Luoi dan Novaria yang menang jarak Novaria. Ini jujur Onyx harus lebih aware tahu sama rumput. Karena udah 2 kali dan berhasil nih masalahnya dari rotasinya. Walaupun memang di turtle tadi rugi. Tapi artinya memang dari Rebellion ini udah siap nih dengan tipikal teleport bareng kayak gini. Dan kalau nggak aware dari sekarang, kayaknya bakal jadi snowball nantinya. Oh, di Iya. rumput yang sama. Oke, dan nampaknya kali ini menunjukkan saja batang hidungnya Suns bakal coba untuk dikejar. Tapi ada satu buah flicker, Swallow? Kairi is coming, Swallow-nya terjebak dan bahkan Pilot Requiem mempanis keberadaan dari seorang Swallow. Kairi mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Tidak ada spell pastinya tadi flicker dari Audi yang masih cooldown, nggak bisa menjadi opening yang baik dan itu malah di counter langsung. Yap, final flash, connect menuju ke arah seorang Vincent. Merelakan saja ke orange buff-nya, tapi lihat bagaimana Boots dan Kiboy memberikan perimeter agar Vincentnya tidak masuk ke area turtle. Oh, Kairi juga kayaknya mau engage ke area orange buff karena dia masih ready dengan Dapat. retribution dan mendapatkan retribution tersebut, Lim. Oke, Gila. ini Marty sudah mulai fall off.
Onyx gitu loh ya, sekali ada satu kesalahan yang dibuat sama lawannya, dia ngepanisnya nggak mau sekali loh. Ya makanya, Dia jangan dapetin turtle, dapetin buffnya. jangan bikin kesalahan di depan Onyx karena itu yang bakal menjadi berbahaya gitu loh. Apalagi mapping. Kayak sekarang nih posisinya. Ketika Suns menggunakan hero yang bisa membuka map, otomatis map control yang dimiliki sama Onyx bakal lebih kuat. Bisa 2 kali lipat bahkan daripada yang biasanya. Dan juga tadi sebenarnya mau target ke arah Suns agak ragu-ragu nggak sih? Kayaknya mungkin Soalnya jadi mistiming. iya kayak agak kejauhan juga. Flickernya kan, itu yang jadi masalah tadi. Dan dispersion rotation juga nggak connect kombonya. Makanya. Sehingga Sunsnya mampu untuk kabur gitu loh. Dan menghindari Divine Judgment juga. Lagi-lagi terdeteksi sedikit dan poke damage. Yap, oke. Bakal coba untuk langsung aja ada surprise. Dan bahkan Swallow tertabrak sudah. Village Requiem connect karena 2 orang sekaligus. Dan Audi TZ akan dikejar. Masih mencoba untuk mundur saja. Tapi tidak dengan ada damage yang ditemukan oleh cewek. 3 pemain yang justru harus memberikan adanya nyawanya. Teleport berujung maut itulah yang terjadi. Gue yakin 100% tadi Swallow mapnya itu nggak di dia. Dia lagi cari map tempat buat telenya sehingga dia nggak sadar kalau Novarianya tuh nembak Astral Recall ke dia. Dan agak ragu seperti tadi ya. Gerakan yang sebenarnya sedikit diragu-ragukan tapi kali ini mau lagi. Lagi-lagi Divine Judgment kali ini bakal coba untuk nge-punish keberadaan seorang Suns. Dengan damage yang sudah cukup dari Kars. Oke, teleport dengan range yang sangat jauh sekarang memang cukup efisien karena mereka semua tadi baru banget respawn dan mereka langsung siap lagi untuk teamfight. So, lompatan Kairi. Yap, special migration, field requiem, Vincent akan coba di-commit tapi kena efek stun. Vincent masih bisa mundur perlahan-lahan dengan satu buah mortal coil tapi di sisi lain Moai mencoba untuk bisa mendapatkan satu buah objektif ke arah outer turret di arah bawah. Wah, aku makin menunggu untuk minggu yang kelima sih. Ini baru Luoi loh, belum chip. Gimana kalau misalkan nanti chip di level MPL dengan teleportation yang begitu luar biasa cepatnya bisa mengundang 4 pemain lainnya. Jadi itu yang nanti akan kita hadirkan seharusnya menjadi sebuah pertanyaan juga. Tapi lagi-lagi dengan Luoi yang seperti ini, element of surprise, flanking, semuanya bisa dijalankan. Divine Judgment akan menjadi senjata yang mematikan bagi Rebellion. Tapi kayaknya Onyx, entah apa yang mereka siapkan dari tadi ketika Rebellion agak sedikit ragu di area dari jungle ketika teamfight di area bottom lane dimenangkan oleh Onyx. Ada sedikit secercah harapan lebih tepatnya bagi Onyx untuk bermain dengan counter setup sehingga membuat Rebellion kayaknya harus pelan-pelan nih. Bukan diversion tapi nggak teleport langsung. Wait dulu aja. Lakukan apa yang Onyx lakukan di game yang kedua. Pancing semua resource yang ada terutama mungkin dari Keyboy. Ketika Keyboy udah nggak punya Circling Eagle berarti otomatis Rebellion nggak bakal ada yang ke spot dari segi positioningnya. Tapi kalau sekarang kayaknya Swallow bakal ngajak mainnya Audi sama Vincent sih. Karena Moai dan juga Kars dibiarin split push aja nggak? Oke, bahkan lihat midnya, ini defense, foreman defense loh, mau nggak mau 4-1 dari Rebellion. Dia nggak punya cara lain untuk antisipasinya, karena 4-nya ini nanti bisa join juga ke yang satu. Tapi ya balik lagi nih, apakah memang Cloud-nya udah waktunya diajak main? Oh lihat, satu buah rotation, dispersion, Keyboy. Untungnya masih ada shield ya. Kayaknya terlalu cepat sih Lim kalau misalkan untuk dibawa main juga di early game seperti ini. Temponya masih early game dan masih dipegang banget sama cewek. Kalau nanti match up-nya 4 lawan 4 dan nanti hanya menugaskan Boots untuk melakukan clear terhadap Kars, kayaknya nggak terlalu worthy. Karena di sini Cloud-nya lihat secara dari gold, walaupun dia masih sedikit menyusul, tapi dia nggak beda jauh sama Kairi. Dan Moai menurutku yang malah harus ditugaskan untuk pegangin lane jauh. Main 4-1-nya biarin Moai yang satu. Malah Kars kali ini yang harus join team fight-nya. Yep. Tapi Kairi masih coba untuk mengganggu dan teror dari Astral Sphere berkali-kali. Kali ini mereveal dan juga nge-poke keberadaan dari pemain-pemain Rebellion. Walaupun Keyboy-nya tetap bisa sih untuk ngebuka lagi visionnya pakai badan ya bedanya ya. Kalau dari Suns itu dia cuma pakai skillnya. Dan lihat Keyboy udah nggak terlalu sakit nih kena poke damage dari Swallow. Karena memang pasif dari Swallow ini berdasarkan level. Oke, Conceal, Keyboy akan di-commit, Divine Judgment dibuka dan bahkan kali ini satu buah decimate. Berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Keyboy untuk pertama kalinya. Oh. Nyaris teleportation-nya. Hampir aja tadi dapat. Tapi ini jadi 4 lawan 5 dan Lord yang terbuka sangat berpotensi untuk Rebellion. Yes, final slash di-combo dengan Field Requiem. Audi TZ akan di-commit tapi lihat bagaimana blessing duet dari Moai mengacak-acak lini belakang yang dimiliki oleh Onyx. Audi TZ mencoba untuk mundur, Kairi mencoba maju kembali tapi lihat dengan HP yang gak terlalu banyak dari kedua belah jungler mereka mencoba untuk mundur satu Astral Sphere.
kurang panjang, hampir saja bisa mengenai tubuh Auditizi. Hampir aja tadi objektif diamankan, tapi balik lagi dengan fight back yang dilakukan oleh Onyx. Bisa memukul mundur dari Rebellion sampai Kiboy-nya spawn kembali. Dan sekarang akan menjadi 5 lawan 5. Dan harus ada jawaban sih terhadap Moai. Walaupun Purify udah digunakan oleh Moai, tapi harus ada efek knock up airborne juga yang bisa meng-cancel bagaimana Blazing Duet yang sangat mengganggu lini belakang. Cewek, damage-nya udah cukup, tapi harus ada point kill yang didapatkan dari Onyx sebelum adanya Lord kali ini. Atau mereka mau maksa sebelum adanya diversion di sana. Yap, dan kali ini Vincent. Di-reset. Sepertinya awareness dari Onyx udah mulai terasa ya. Karena mereka nggak ngelihat siapapun di area mid lane. Iya, ini bahaya ya kan, bisa ada dari mana aja dan masih coba untuk patroli cari keberadaan pemain-pemain dari Rebellion. Dan Kars yang kali ini terdeteksi Circling Eagle hanya coba untuk melakukan adanya sedikit aja poking terhadap Kars. Oke, Vision sudah mereka dapatkan, Vincent juga sudah ada di posisi dan bakal jadi battle retribution sepertinya Vision yang kembali terbuka. Yap, Astral Echo sudah di pop up dan kali ini ada satu buah dispersion dan juga diversion dari belakang Belt Requiem, tapi Kars yang tertangkap sudah killing spree diamankan oleh seorang Kairi, tapi Blazing Duet final slash menggagalkan hal tersebut, tapi Vincent mencoba untuk maju dan Vincent yang tumbang dan satu retribution dari Kairi berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari Onyx dan bahkan 3 pemain Rebellion menuju ke arah 4 karena Swallow dengan satu asal sphere dari Suns. Serangan jarak jauh membuat 4 pemain dari Rebellion pun berhasil untuk dihilangkan. Cukup berbahaya kali ini, objektif dipegang oleh Onyx. Lord yang pertama memang dengan keunggulan gold yang belum terlalu banyak, tapi Lord ini sangat-sangat mungkin untuk mendobrak pertahanan Banteng. Wow, bahkan kalau dilihat dari segi itemnya aja ya, ini ada sedikit pembeda juga dari antara Roamer banding Roamer. Auditizi mungkin untuk utility, tapi untuk damage-nya ada di Kiboy. Sehingga siapapun yang akan terkena Circling Eagle, jangan harap dia menerima damage yang sedikit. Udah pasti poke damage-nya akan lebih banyak lagi via Soul Bloom. Dan tentu dengan heal dari Flask of Diasis itu yang membuat Onyx berani untuk melakukan teamfight jangka panjang. Dan satu pemain yang tidak tersentuh sama sekali, Calvin Winata di lini belakang. Dia sangat safe, Flicker masih ready. Sementara perbedaannya untuk sekarang Audi mau nggak mau harus menangkap satu pemain dari Onyx. Oke, Lord masih coba untuk defense terlebih dahulu perlahan-lahan. Satu buah base turret dari bottom lane. Dan Astral Echo juga sudah mulai mereveal keberadaan pemain-pemain dari Rebellion. Plus hitbox yang makin besar Vincent. Menerima satu third part memory from Cewek. Yang berhasil untuk bisa mempanis keberadaan dari Vincent untuk keempat kalinya. Tapi lihat, ada satu pergerakan dari Kars di arah top lane. Base turret akan menjadi korban, tapi lihat Bayona Auditizi tertabrak juga, tapi Blazing Duet dari Moai menshutdown Cewek dan bahkan satu buah split push. Kali ini di depan mata Rebellion mampukah membuka rapor hijaunya karena sedikit lagi base tersisa. Kars masih bisa melakukan Rebellion berhasil untuk membuka kesempatan kemenangan pertama atas Sang Raja Langit. 2-1 Israel Rebellion kembali. The Giant Slayer title yang sempat hilang dari mereka kembali hadir kali ini. Lagi-lagi split push. Onyx tidak dikasih mundur. Lagi-lagi The Rodeo. Sang Banteng masih lebih unggul. Wow. Tidak ada yang notice sehingga cancellation bisa dipaksa oleh teman-teman dari Rebellion.